Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam bulan dari guru Syekh Hakamul Asami. Ia berkata, ujar Sidin, laksanakanlah 5 pegangan ini. Ujar Sidin pula, laksanakanlah 5 pegangan. Maksudnya tuh kita pegangi nang 5. Bila pian memegangi nang 5 ini termasuk untung dunia, untung akhirat, untung. Yang pertama apa ujar Sidin? Beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyak yang kamu perlukan kina daripada Allah. Jadi kita beribadah pula sebanyak-banyaknya amun kawa berbanyak. Jangan merasa asal banyak, asa kurang aja. Nanti ciri-ciri orang beruntung. Yang pertama ujar simpulan. Yang kedua, berdosalah kepada Allah sejauh kamu memikul daripada siksa. Akui dosaku ini banyak, kenapa jangan disiksa? Itu diakui juga sini. Yang ketiga, ujar guru Syekh Hakamul Asami, himpunkanlah bekal dunia sebanyak keperluanmu selama tinggal di alam kubur. Maksudnya banyak di dunia ini amal. Sekiranya kita bertinggal di alam kubur banyak daripada pamakan, biasa kita atawa sawab daripada pahala. Yang keempat ujar Sidin, ambillah bahagian dunia sebanyak usiamu di dunia. Maksudnya bulan bekerja juga, kerjakan dunia, bekerja sebanyak semampu kena usia hidup di dunia berapa, umpamanya 60 tahun. Nah jadi kita bekerja itu sekira kawa mampu untuk bekerja, sekira mampu untuk pamakan dunia. Cuma kebanyakannya bulan labihan. Jarang kalau orang bu pas-pasan, paling kada lagi arti labihan. Ada jenang bertinggalan nukar kaci kawan, nukar kapan kawan, ada lagi lebihnya, berarti rezeki daripada Allah. Yang kelima, berbuatlah demi surga seekor. Berbuatlah demi surga sekurang kedudukan, syukur kedudukan surga yang kamu kehendaki. Maksudnya bulan berbuatlah demi surga. Jadi ingatakan ini saya kira dalam keadaan surga nyaman. Saya kira pian bersyukur. Berbuatlah demi surga, syukur kedudukan surga yang kami kena hendak. Yang boleh kamu hendak, boleh kita hendak surga boleh. Makanya di sini menjadi yang kelima, berbuatlah demi surga, syukur kedudukan surga yang kamu kehendaki. Nah kita kena kehendaki. Yang pertama tadi pula ahli surga itu ada bertingkat-tingkat. Maksudnya orang masuk surga itu ada tingkatannya. Kalau panggil pimpinan surga, siapa aja masuk surga, surga itu ada tingkatannya. Sama tipian di sini juga, Bo. Bila banyak harta, rumah, kemewahan, sawah, genal juga. Tapi bila pun di sini harta kadada, ada kawah, hendak rumah, genal-genal. Sama di dunia ini pula, bila kita hendak nyaman di akhirat, banyak sanggup gesan mati. Ngapanya jepet dia sanggup tuh beberapa pula istighfar, minta ampun, ketujuh duduk nah kayak ini, itu termasuk daripada mensyukuri, daripada hendak dimasukkan Allah ke dalam surga. Makanya Allah itu pula bila hendak memasukkan pian ke dalam surganya, surga sini kok ngitip pian dirajinakan tuh beribadah. Tapi bila pian hendak, bila Allah hendak memasukkan pian ke dalam neraka, beribadah kulit. Bila Allah hendak mengkayakan pian di dunia, rajin tuh berusaha.
Bila Allah hendak memiskinkan pian di dunia, bau sahagin pina kuler, bau satang luput hajat ian itu dunia. Nah dunia ini kadakawa kehendak kita Allah sudah mengatur. Bila Allah menghendaki orangmu daripada miskin, walaupun pian begawi kaya apa, ada mau dapat. Bila Allah hendak mengkayakan tang apakah dapat tanah, kang apakah ini Allah sudah ketentuannya. Cuma jangan putus asa. Bisa jadi Allah kalau bina dirubah nang kada bagus menjadi kebaikan. Jangan lupa kita berdoa, beristighfar, minta ampun, munajat kepada Allah. Sekira Allah itu menjadikan kita daripada orang nang cinta kepada kita. Ahli surga disiden bertingkat-tingkat. Orang masuk surga itu ada tingkatannya, Bu. Sesuai dengan banyak sedikit amal. Jadi bilanya amalnya dikit, surganya ke bawah juga. Bila amalnya banyak, surganya tak ke atas. Jadi jipin aku nang tak ke atas, jadi iya banyaki di sini beribadah. Beribadah pula kada kaya orang, puasa kada kaya orang, sembahyang kada kaya, nuntut ilmu barang. Guring kaitan di sini sama ibadah itu kayak sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang sunat pang bulan ibadahnya asal bujur-bujur hendak menuntut daripada ilmu. Ahli surga itu ada tingkatan, maksudnya pula ada tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan banyak sedikit amal kebajikannya. Untuk yang tertinggi kebajikannya maka tingkatan surganya itu yang paling tinggi. Jadi bila pian banyak beribadah, surga itu tingkatannya yang paling tinggi, Bu. Umpamanya di sini pian bela duit banyak, rumah genal dia. Nah, jadi bila pian di sini amal banyak, di situ surganya tak tinggi juga. Kada mau hendak sama, makanya di sini bulan disuruh banyak, apalagi daripada hari Jumat. Itu digandakan kali 70 ganda daripada ibadah. Ahli surga itu ada bertingkat-tingkat sesuai dengan banyaknya sedikit amal kebajikan. Untuk yang tertinggi kebajikannya maka tingkatan surga itu juga paling tinggi, Bu. Di dalam lain kesempatan Sakik Al-Bakhli mengatakan, ujar Sakik Al-Bakhli mengatakan, aku mencari 5 hal, kemudian aku temui pada 5 perkara. Aku di sini di dunia ini hendak mencari nang 5, sekalinya aku temui 5 perkara. Nang pertama, aku ujar di sini pula mencari kesanggupan meninggalkan dosa. Lalu aku temukan pada salat duha. Jadi orang salat duha itu pula menghapus daripada dosa. Jadi usalnya kayak Pak, usalli sunatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Itu bisa daripada menambah rezeki, Bu. Nah, salat duha ini, Bu, ya kayak disukan kayak ini. Sukan ini bila sudah timbul matahari. Makanya pula bila orang subuh timbul matahari ya mangkada. Gagantiannya apa? Sunat isra lawan sunat duha. Ya sunat duha itu pula meluntur dosa lawan menambah rezeki juga. Dipun usalinnya kayak apa? Usalli sunatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dipun ayatnya apa? Ayatnya bisa pula qul ya lawan qul walah boleh juga. Nya ayatnya itu sunat aja, Pak. Jadi jika aku jak kada hafal ikam nang apang bo kada hafal ikam nang panjang-panjang, cukup kuliah lawan kul huwallah. Usalli sunatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kusembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allah. Ayatnya kuliah lawan kul huwallah boleh pian 8 rakaat. Boleh 12 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam bila asa rajin, kok. Pada rajin kada rajin itu pula dirajinakan itu menambah-nambah ibadah. Atau sunat isyraq. Isyraq itu timbul matahari juga. Usalli sunatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat karena Allah. Ayatnya ngapa? Nang pendiknya kuliah lawan kulwalah boleh aja. Kenapa? Karena mana ayat itu sunnah aja.
musik kada beayatan kada apa itu menang be amun pian hafal kuliah lawan kul wallah ayatnya yang tembula. Makanya di sini di dalam lain kesempatan Syakik Al-Balkhi mengatakan ujar Sidin, aku mencari 5, kemudian aku temukan pada 5 perkara. Yang pertama, aku mencari kesanggupan meninggalkan dosa, lalu aku temukan pada salat duha. Maka kebanyakan di pun aku aja memberi makan laki. Nah, wajib memberi makan laki dulu, jangan beri pada sembahyang dua. Tapi sembahyang aja lagi kalam kelaparan. Jangan juga itu bulan suaminya beri makan dulu laki, sembahyang dulu. Sembahyang dua sunat, memberi makan laki hitungannya wajib. Taat kepada suami. Makanya ujar Allah, bagi perempuan ini mudah bulan, sembahyang wajib sudah, puasa wajib sudah. Nah, menuntut ilmu, taat kepada ibu bapak, taat kepada suami, pilih surga nang mana pian hendak. Anu mudah kalau bu, pilih surga nang mana asal nang wajibnya sudah tunai. Ada doa isyraq itu tambahan. Mun kawa gawi dua, saya kira menambah bila kada gawi pang kada berdosa karena mana itu disebut sunat, tapi nambahnya digawi 60 pian lapang 60 umur ada. Umur kita ini bulan terbatas, jodoh rejeki kematian, jodoh rejeki daripada kematian. Dijipen kalau kita rencak berdoa gitu Pak, bisa ke taubat, bisa bulan taubat, cuma itu lewat daripada bilanya malaikat nang tukang catat bisa taubat. Tapi bila sudah Allah nang menulis di Lauhul Mahfuz, pada kawa taubat lagi pada ajal sampai itu kibima sama kilapil ajal. Hai anak, engkau kuberi nama Syanu bin Syanu sebagaimana telah memberi nama akan engkau oleh Allah fi Lauhil Mahfuz. Kau taubat kalau tulisannya itu. Cuma kadang-kadang pula aku jadi anak berganti ngaran. Bisa juga, boleh pula bilang ngaran yang kada bagus. Neraka kau pemain ngaran, Jahannam kah, Abu Jahal kah, Abu Lahab kah, amun kawa diganti. Tapi jipin kada ada juga kalau pindah bahari, pindah sulit mencari ngaran. Berbarang aja anak kong ini. Padahal pun yang bagus ngaran itu anak tambahin Muhammad. Bila Muhammad tuh tanggiling, Muhammad tanggiling kali lagi. Asal ada Muhammadnya utuh, Muhammad utuh. Kenapa? Saya kira ada berkahnya daripada rumah. Itu pula. Aku ujar Syakik pula berkata, aku mencari 5 hal, kemudian aku temui pada 5 perkara, yaitu aku mencari kesanggupan meninggalkan dosa, lalu aku temukan pada salat duha tersebut. Yang kedua ujar Syakik pulang, aku mencari pancaran sinar di dalam kubur. Saya kira jipian gesidin kubur ini bersinar lawan apa gawiannya? Oh, sakalinya apa bu? Lalu aku temukan pada salat malam. Pada salat malam disebutnya apa? Salat tahajud. Jadi pilih salat tahajud itu kina kubur bersinar-sinar. Syaratnya mula guring dulu, bisa guring, dan sekalinya bangun jam 2, nah kawa gitu, kawa daripada sembahyang tahajud. Usalli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat tunai karena Allah. Jipin apa ayatnya? Kuliah juga lawan kulwallah. Tapi nang panjang terserah, panjang boleh, cuma nang pendek dulu ulong-julungnya bulan. Saya kira pian lagi nang pendek aja pindah barat lagi apa nang panjang. Ini nang pendek dulu. Aku jipen zuhur, asar, maghrib bisa aku kuliah bangun kulwala bermamalaman kada apa? Sah aja juga walaupun kuliah kul huwallah kada apa-apa. Mesti bermamalaman bulan yang penting kita ini yang penting sah diterimanya aja. Amun kita berpanjang-panjang kalau pinata populilit memujaki berpaling-paling pulang, lalu nang pendek-pendek saya kira cukup daripada diterima bulan itu. Jadi ujar sini, lalu aku temukan daripada salat malam. Lalu aku temukan pada salat malam. Jadi salat malam tuh kubur kina terang.
kubur daripada terah dipen amun nang kubur sempitnya kubur itu bula bukan sempit kayak gitu amun kita pandang lawan nang mata nang jahir ini nyata sempit. Jangan nipen hendak berdiri berduduk aja kada kawa, jangan tak duduk berdiri aja sakit, bukan kayak gitu. Apanya Bo? Jam 4 boleh jam 4 itu masuk lagi salat malam. Maksudnya salat malam jam 4 itu masih masuk, asal jangan orang bang subuh. Bila bang subuh habis jatah sudah gitu Bu, salat tahajud. Jadi Jessidin tadi bilang, aku mencari pancaran sinar di dalam kubur, lalu aku temukan pada salat malam, yaitu sembahyang tahajud. Makanya boleh syaratnya kawa guring dulu. Mungkin belum guring ya kawa sembahyang witir ya mah kadang-kadang bagus bula witir dulu, tapi bula sudah guring, bula kawa sembahyang tahajud. Aku mencari jawaban bulan-bulan yang tadi nang pertama tadi ujar Sidin. Kemudian aku temukan 5 hal. Aku mencari kesungguhan meninggalkan dosa, lalu aku temukan pada salat duha. Itu saya kira bulan dosa kita lontor. Aku mencari pancaran sinar di dalam kubur, lalu aku temukan pada salat daripada malam. Ya, maksudnya bulan itu sembahyang tahajud. Makanya itu sembahyang itu ulang-ulang bulan ayatnya kuliah lawan kul wallah, tapi yang panjang boleh kan? Mungkin hafal mun kada hafal cukup situ. Nya kada hafal pula dipena munnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil boleh kayak juga. Ini asal bayat aja. Cuma diurang ada nang panjang, ada pula ada amun kayak surat 2 yang pasamsi waduha lawan waduha itu nang urutannya nang pasnya, cuma ngarempian kada hafal cukup kuliah lawan kul huwallah. Makanya Allah tuh bulan maringani kepada hambanya asal sembahyang aja dulu. Belum dipadakan kayak ini mabo kereta gabi lagi kebanyakan. Jangan pin masalah itu mungkin masalah banyak, masalah keluarga, masalah anak, masalah laki banyak, belum terlalu panjang saya kira pendek. Cukup kan bila boleh 2 rakaat boleh seterusnya sekuatnya. Jadi bila orang sudah bangun subuh hampir lagi pamiakin bulan bangun jam 4 sembahyang dulu, sembahyang 2 rakaat salam berdiri pulang, salam pulang berdiri pulang, salam pulang berdiri pulang, salam pulang berdiri pulang. Anjir berdua ngapa doa kehendak sampian doa kehendak sampian sudah bahasa kita atau bahasa Arab, boleh bahasa kita atau bahasa Arab pula. Dan lagi ujar Syakik tadi ulang-ulang, aku mencari jawaban terhadap mungkar dan nakir. Kayak apa aja sih kira mungkar nakir ini menjawab kita nyaman di sini pulang mencari sini. Kemudian aku temukan pada membaca Al-Qur'an. Bacaan daripada jadi Quran itu pula saya kira pertanyaan mungkar nakir itu nyaman menjawab. Nah, cuma jika nak ujar Quran kada tapi bagus seberapa ya bacaan apakah? Itu maksudnya ini urutannya pula orang membaca Quran. Nah, di sini tadi aku mencari jawaban terhadap mungkar nakir, sekira nyaman mungkar nakir itu kita menjawab ngapa jawabannya. Kemudian aku temukan pada pembacaan daripada Quran. Jadi bila kita membaca Quran itu pula mungkar nakir, jawaban mungkar nakir kena dapat surangan. Dihafal kamu jawaban mungkar nakir dosa dihafal lagi namun kawa membaca Qurannya aja atau menghafal kita kalau kita gula sudah tuha. Jadi ngapa cukup dibacai ngapa dipena aja banyak kada ngarang kada wudu apa bacanya Fatihah ka qul a'udzu birabbil falaq ka qul a'udzunya disebut ngarangnya boleh jurang Fatihah 4 ya. Fatihah 4 ya nang Fatihah qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Boleh jepin dulu qul huwallah a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil Fatihah ayat ini boleh juga kada apa-apa ya itu kada merusak. Cuma bagus dia Fatihah qul huwallah banyakannya orang membaca qul 3. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas berdua ya Allah,
nang ulun baca dulu ulun hadiahkan kepada arwah abah, arwah mama, arwah keluarga ulun sampai kepada sini. Nah, makanya buat pernah di zaman Nabi, Bu, ada seorang anak muda, Bu, ujar anak muda, "Ya Rasulullah, ulun ada hartana paninggalan arwah mama, arwah abah, amun ulun sedekahkan sampai juga kah?" Lalu Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, "Na'am, sampai di sini." Nabi sudah madakan sampai bila orang kadang-kadang sampai biar ya, orang yang penting kita bila kita bahagia kepada walaupun boleh sambil berabah. Makanya kadang-kadang pula ulun dia bilanya hendak murid itu berbaca sambil berabah juga, kadang dibaca qul huwal fatihah 3 kali sambil berabah dia pula qul huwallah 3 kali, salawat 3 kali, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali sambil berabah kawa. Dijipin aku aja berduduk bakar gurih berduduk bakarin api yang berbecat gurinya atau sambil berabah sambil nang kita guring di bental kawan baca sudah tuntuk guringnya lagi. Nah, itu ngarannya pula bacaan daripada guring itu mengikuti daripada untuk bulan. Jadi ujar sakit pulang nang aku mencari kemampuan melintas titian. Sekira titian siratal mustaqim di sini ku cari juga sekira nyaman ngapa nih? Nya titian siratal mustaqim ini pula halus daripada rambut. Kadang-kadang tajam daripada pedang, iwar tajamnya. Kebanyakannya orang gugur, tapi amun pian amalan bagus nang diterima oleh Allah yang nang jurang titian siratal untuk mustaqim untuk beluas. Makanya ujar sakit tadi, aku mencari kemampuan melintas titian siratal mustaqim, lalu aku temukan pada puasa dan sedekah. Nah, jadi bila pian puasa lawan bersedekah, titian siratal mustaqim itu beluas. Ada nang tadi pula sembahyang tahajud, kubur jadi terang seperti bulan purnama. Luasnya 70 hasta, terang seperti bulan purnama itu kubur. Ada titian siratal mustaqim sekira hendak luas, apa ketujuh kita pada puasa dan ketujuh sedekah. Sedekah bu. Pada kawal boleh kita kadang-kadang bersedekah lawan duit, lawan bacaan barang. Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah itu bersedekah kepada para wali-wali, bersedekah kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Nah, gitu bu. Dan lagi ujar sakit, aku mencari naungan aras pulang. Kayak apa sekiran aras di tanaung, sekiran mencari di naungan aras kita bulan di aras itu banyak benaung. Kayak apa sekiran dapat naungan aras? Ternyata aku temukan pada di dalam halwat. Sekira aras itu naung pian ketujuh bak halwat. Halwat ngapa di pian halwat tu bahasa katanya pula beribadah. Ketujuh bepatak direma cuma ada nang dibaca. Ketujuh bepatak dalam kamar cuma ada nang dibaca. Ada ini mula bepatak dalam kamar wara guring wara. Namun guring bagus saja juga Pak, cuma jangan terlalu guring. Bila terlalu guring bisukan yang jurang penyakitan bisukan pula jangan guring dulu. Menandak guring juga imbah juhur tuh bagus. Angin tebot. Ujar sakit aku mencari naungan aras, ternyata temukan di dalam khalwat. Artinya di dalam bersembahyang bahaluat bu. Si anuja bepatak dalam kamar cuma bacaan. Cuma mun kau pula jangan terlalu bepatak karena wah ini makanya wah ini bina banyak zaman lumpuh. Bila terlalu begana kadang keluar kalau pina belumpuhan pulang. Jadi ibadah uncang. Cuma mun orang sembahyang tuh kayak olahraga sudah. Menguncang sudah gitu. Uncang sudah gitu pula jangan bepatak. Jangan berabah aja. Berduduk aja karena penyakitan pulang. Tapi si anu aja rancak benjelinya berpenyakitan. Nya kada kawa pulang pula berarti sar Allah aja hendak bande ki kada kawa cuma syariat dulu bahasa kita susubuh kunjang-kunjang dipindah kosuk subuh ni supan pang anjau-anjau bersupan orang banyak sudah sembahyang barang mana dapat pahala mana badan sihat dulu sembahyang bu mana sihat dipindah sembahyang apa barang sembahyang sunat mutlaka
sembahyang duha ka, israk ka, tubat ka, sembahyang apa ka bulan sunat-sunat ngitung ada tambahan badan sihat, mana jadi pahala. Jadi di sini aku mencari naungan aras, ternyata aku temukan di dalam khalwat bahalwat yang ada Nabi bahalwat gua di Gua Hira. Bahalwat untuk beribadah, artinya menyepi daripada manusia. Beneranai. Maksudnya saya kira jangan mau manusia tundur belalu berenas berpatah. Sakit al-Balkhi pulang berkata, ialah anak seorang yang kaya raya. Asalnya pula sakit ini al-Balkhi ini ialah anak seorang yang kaya raya di dalam suatu perjalanan berdagang ke Turki. Sempat memasuki sebuah rumah penyembahan berhala. Ini sempat bilang ke rumah orang, sekalinya orang itu menyembah berhala. Makanya pula berhala ini jangan disembah-sembah. Maksudnya masih ini kadang gampang keluar kayak orang menyembah patung. Itu penyembahan itu termasuk daripada orang kufur. Ada kita Islam jangan sesembah-sembah, kita menyembah wajib kepada Allah. Dan sempat aku memasuki sebuah rumah penyembah berhala. Di samping banyak terdapat berhala. Berhala itu pula pada ulahan inya juga. Ulahan inya disambahnya. Ayah Umar pula mengolah sembahan lagi dulu, lagi belum masuk Islam. Ngapa buat patung? Cuma dibuatnya daripada gendum wadai. Bila salapar dipehelasidin, salapar pehelasidin. Makanya di sini pula kagenangan memakan Tuhan tak koreheng, kagenangan pam membunuh anak menangis. Jadi membunuh anak itu apa? Zaman Sayyidina Umar itu pula zaman kerajaan. Lagi sini belum masuk Islam. Bilanya ada berenakan bini-bini dibunuh. Bila kayak dibunuh, kita nang dibunuh raja. Ya raja yang kalau sini pula ada biasa anak bini-bini. Cuma anaknya lebih pasian benar. Silin paluhan disapuakan bapian paluhan ka paluhan maja Umar aku kada purunnya. Cuma bila kada dibunuh, raja nang membunuh. Nak, ja Umar, kita kaderetan dan nak membunuh gue. Kamu naklah duduk di sini nak aku nak menabuk tanah lo. Maiti ya, ibunya menabuk tanah kawitan tabuk pula baya menabuk tanah. Nak ikan berbuat sini nak, baya berbuat langsung ditimbun lawan tanah. Mati bu. Jadi Umar pula bila menggenang, kagenang membunuh anak menangis. Bila kagenang memakan Tuhan tak kurehing sini. Sudah Islam bu, sudah sadar hanya menggenang membunuh anak menangisin. Lalu kagenangan memakan Tuhan, ya tak kurehing. Di zaman Umar bu, bahasa zaman Umar itu pula zaman jahiliyah dulu. Bila anak biasanya bini-bini dibunuh, bila kada bebut dibunuh, raja yang membunuh kita. Tapi bila laki-laki disayangi, kenapa? Laki-laki ini baik dia kada menimbulkan aib, perempuan ini dia menimbulkan aib. Serbujur bula itu pian lah. Bila bini-bini malam pindah berjalan-jalanan, supan kawitan. Tapi mun laki-laki kok kurang lebih aja anakku laki-laki juga. Nyakala mun bini-bini pula kawitan sopan, tapi amun laki-laki kok kurang lebih aja anak pada mau apa juga, tak kurang lebih. Padahal laki-laki ini bila berjalan sampai 7 malam tuh jagai juga kalau pina bakawa-kawan nang kada bagus. Di samping banyak sini bulan tadi nah, sempat memasuki sebuah rumah sidin tadi bu asakit tadi sebuah rumah menyembah. Di rumah itu ada orang yang menyembah berhala. Di samping banyak terdapat berhala, diketahui juga beberapa orang pendeta yang berkepala gondol. Siapa nang berkepala pun ada kalau di TV bu Ani Tabak nang gondol-gondol bu. Nah sempat pula sini menemui orang pendeta yang berkepala gondol. Makanya bu bila berkepala gondolnya gitu. Cuma itu buahnya kada kawa kawin. Bila bini laki-laki ada kawa kawin kadang bulannya begundol, ada orang ditipri bisa benar pina begundol saulin. Nah itu punya menyembah berhala dan tidak berjanggut-janggutnya kada ada. Makanya amun kita pula janggut ini sunat, bila pian berjanggut dapat pahala. Cuma bila kada berjanggut dapat pahala di napang nya Allah tuh ketujuh nang elok-elok. Bila pian berjanggut dapat pahala, bila kada dapat pahala sunat bulan.
Diketahui juga beberapa orang pendeta yang berkepala gondol dan lagi tidak berjanggut kepada seorang pelayan. Di situ Sakik berkata, ujar Sakik, engkau diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Hidup, mengetahui di mana, mengetahui dan Maha Kuasa. Engkau diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Hidup dan Maha Kuasa, sembahlah Allah kepadanya. Ini menuduh ibu sembahlah Allah kayak kita ini bulan ujurul ngapak bo, sembahlah Allah karena mana ia menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi kita rezeki tiap-tiap hari. Lalu mulainya tidak pula lalu lagi pula menyembah, maksudnya tetap menyembah berhala. Ada mau juga sini si gundul tadi bu, tetap menyembah berhala yang tidak dapat memberi mudarat. Makanya ujar Sakik jangan menyembah berhala. Berhala ini kada dapat memberi mudarat dan manfaat. Nah, memberi mudarat dan manfaatnya itu adalah Allah. Maka bula palain itu menjawab, ujar Sidin, jika memang benar kamu bahwa Tuhan, jika benar bula ujar Sidin menjawab, dan lagi pulang bo, jika memang benar kamu bahwa Tuhanmu Maha Kuasa memberi rezeki di negeri sendiri, mengapa Tuhan dengan susah payah datang ke kamari untuk berdagang? Maka tukarkanlah, maka terketuklah hati Sakik dan untuk selanjutnya menempuh kehidupan yang juhud. Asalnya sedih mula kena kada tapi juhud. Sebenarnya orang bersuara ujar si gundul tadi, pian dia beraga Islam. Kenapa? Allah orang memberi rezeki. Kenapa? Datang aja kan kami ini membawa berdagang, cak harus berdagang pang bersihin bo. Padahal boleh berdagang itu kan datang itu syariat. Cuma ngarang si gundul tadi kan tapi mengertinya. Kisah lain tentang sebab juhudnya, arti juhud. Kalau sidin sadar, lalu sidin pula hendak bersifat daripada juhud. Arti juhud itu apa nang ada tapi terkejar benar. Nah, lalu sini mau sadar bahwa gini kadang-kadang kita kada sifat terlalu rakus jauh-jauh. Kisah lain tentang sebab kejuhutan Sakik menuturkan jalan mencarinya rasul berbeda. Bermula ini melihat seorang hamba bermain-main sementara kehidupan malam ini daripada pencelekan daripada pelindung. Ini itu kembalinya tadi bulan. Maksudnya di sini kan bertuhan Allah ngapa mencari rezeki ke kampung orang, cak di kampung kalau muslim gue takatok hati, takatok tahu sadar binaran orang menjadi sidin bahwasanya aturannya rezeki di kampung seorang jin ada. Cuma boleh kita boleh juga berdagang kampung orang boleh, cuma sebuting aja beribadah jangan lupa. Hendak ke mana, ke berusaha pula, ke Makkah, ke luar negeri, ke Banjar, ke boleh. Cuma jangan lupa untuk ibadah. Ada sakit tadi boleh sidin sadar, oh jadi bujur. Sekalinya ngapa jangan terlalu benar mencari karena mana dunia ini pacangan, meninggal juga artinya pacangan kita terbatas. Jadi kita ulang di sini pula dunia ini kada lawas. Satu umat lagi pacangan menjemput daripada kita termasuk malakal mautnya itulah pula hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan berkat kita nuntut ilmu apa nang dihajat pian, apa nang dipinta pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.